Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelumnya saya mewakili Dewan Guru semua, yakni Dewan Guru dari SD Plus Al-Maimun Tarmojaya, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Ya, marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin jika kami semua mempunyai kesalahan dalam berbicara maupun bertindak. Karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Baik, pada kali ini kita dari Dewan Guru ya mempunyai agenda, mempunyai wacana yang dimana akan mengadakan suatu kegiatan-kegiatan selama di bulan suci Ramadan. Dan salah satu kegiatannya adalah kita membuat salah satu terobosan ya, salah satu agenda, yakni yang pertama adalah fokus kepada hafalan juz 30. Yakni berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, kami membuat agenda atau suatu wacana, yakni membuat jurnal harian. Nah, apa yang dimaksud dengan jurnal harian? Jurnal harian itu adalah di mana segala aktivitas kegiatan anak-anak ya, dari mulai bangun tidur ya selama Ramadan, kemudian sahur dan sampai istirahat lagi. Nah, di situ kami akan mengatur semuanya. Yang dimana nanti akan diberikan namanya arahan ya, atau agendanya, centingan atau di checklist dan lain sebagainya. Nah, bagaimana contohnya? Nah, seperti ini. Ini yang pertama ada jurnal harian selama Ramadan SD Plus Al-Maimun Tarmojaya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara ya, bagaimana cara mengisinya dan lain sebagainya. Nah, yang pertama di sini nomor 1 ya, kita mulai puasa Ramadan insyaallah pada tanggal 16. Ya, yang pertama adalah sahur. Nah, anak-anak sahur nggak waktu puasa pertama dan seterusnya. Ketika memang sahur silakan di checklist. Ya, di sini ada sampai yang pertama, tabel pertama ada sampai tanggal 16 sampai tanggal 30. Nah, di tabel selanjutnya yakni ada parab. Parab siapa? Parab guru dan wali santri. Nah, ketika anak itu sahur ya, bapak ibu di rumah atau anak-anakku sekalian tinggal mencengklis kalau memang sahur. Nah, kemudian yang kedua salat qobliyah subuh. Ya, ketika memang kalian salat qobliyah subuh, yakni salat sebelum dimulainya salat fardu salat subuh, itu namanya salat qobliyah subuh. Jika memang melaksanakan silakan di checklist. Nah, yang kedua adalah salat subuh berjamaah. Ya, salat subuh berjamaah di masjid kah, di rumah kah, atau di manakah, yang penting berjamaah. Jika memang melaksanakan silakan di checklist kembali. Yang kedua adalah salat duha. Salat duha enggak misalkan. Jika memang kalian salat duhanya di rumah silakan di checklist. Jika salat duhanya nanti di sekolah ketika ada pembelajaran tatap muka, nanti pun di checklist. Silakan dibawa kartunya. Biar nanti saya dan Dewan Guru sekalian yang akan mengoreksinya. Yang kemudian selanjutnya ada belajar. Jika memang tidak ada kegiatan tatap muka dan pembelajaran melalui daring, ya itu tidak masalah, silakan di checklist. Selanjutnya adalah mencium tangan orang tua. Maksudnya apa? Mencium tangan orang tua ketika kamu mau bermain kah? Atau berangkat ke sekolah kah? Atau mengaji kah? Dan sebagainya. Intinya dalam seharian ini kamu mencium tangan ibu dan bapakmu sebelum kalian beraktivitas. Kemudian membantu orang tua. Yang laki-laki membantu ayah misalkan, ya, ngapain kah? Gitu kan? Yang perempuan misalkan bantu nyuci piring dan lain sebagainya, gitu kan? Tinggal di checklist. Selanjutnya adalah yang ke-8 salat qobliyah zuhur. Ya, yang tadi sama seperti salat subuh, ya, melaksanakan salat qobliyah zuhur. 2 rakaat sebelum dimulainya salat fardu zuhur. Kemudian salat zuhur. Nah, ini wajib puasa salat zuhur. Maka ketika memang melaksanakan tinggal di checklist nomor 16 sampai ke bawah. Selanjutnya adalah istirahat siang. Salah satu sunnah berpuasa adalah tidur. Tapi jangan terlalu banyak, gitu kan? Daripada kita bermain, kemudian bercanda dan nanti akhirnya berbuat dosa, mending kita istirahat atau tidur siang di rumah. Jika memang iya, silakan di checklist. Kemudian selanjutnya adalah sholat qobliyah asar, 2 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian sholat asar ini yang wajib, ya, jangan sampai bolong sholatnya, mau subuh, mau zuhur, mau asar.
Kemudian selanjutnya adalah membantu orang tua untuk berbuka. Nah, ini seru nih, 14. Yakni membantu orang tua untuk menyiapkan berbuka. Apakah kamu tukang getokin es gitu kan? Atau kamu tukang aduk-aduk gitu kan? Atau kamu nanti disuruh beli gorengan? Intinya adalah yang berkecimpungan di dalam untuk berbuka puasa. Kamu harus membantunya. Dan kemudian adalah berbuka puasa. Masya Allah. Semoga Allah sehatkan badan kita semua ya, agar kita mampu berpuasa selama 1 bulan full, beribadah kepada Allah, menjalankan ibadah puasa, dan juga bisa berbuka bersama keluarga. Kemudian sholat qobliyah maghrib. Ayo kita ke masjid. Ayo kita sholat maghrib. Dan sebelum kita melaksanakan sholat fardunya, kita melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat maghrib, yakni qobliyah maghrib. Selanjutnya adalah sholat maghrib berjamaah. Yang laki-laki wajib datang ke musolah, ya, datang ke masjid, atau juga bisa saling berjamaah bersama orang tua di rumah. Itu tidak masalah, tapi harus berjamaah. Yang kedua adalah sholat ba'diyah maghrib, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Selanjutnya adalah sholat isya dan tarawih berjamaah, ya, di masjid kah, di musola kah, atau di rumah bersama keluarga. Selanjutnya adalah tadarus Al-Quran, tilawatil Quran, membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, dibaca-baca Al-Qurannya, ya. Kapanpun itu, selama kalian berpuasa selama hari itu, kapanpun kalian membaca Al-Quran, tadi udah baca Al-Quran nih gitu kan, ya silahkan di checklist, nggak mesti ngikutin waktunya. Mau pagi tadi udah baca Al-Quran, berarti ya tinggal checklist. Misalkan tadi habis zuhur saya udah baca Al-Quran, ya udah tinggal checklist gitu kan. Yang kedua adalah niat berpuasa. Sebelum tidur niat berpuasa. Hafal semua kan niat berpuasa? Alhamdulillah. Kemudian adalah menanyakan kabar guru. Nah, menanyakan kabar guru baik lewat chat ya ataupun lewat telepon ya. Misalkan Assalamualaikum, selamat malam gitu kan. Misalkan Pak Hadi kan gitu kan, gimana kabarnya gitu ya. Pokoknya menanyakan kabar gurunya masing-masing. Siapapun gurunya, mau lewat chatting, di grup, di telepon dan sebagainya. Silakan tanyakan guru-gurunya. Ya, bagaimana kabarnya gitu kan? Ya. Kemudian selanjutnya adalah belajar. Belajar mengerjakan tugas, mengerjakan PR dan lain sebagainya. Belajar di rumah. Selanjutnya adalah setoran hafalan. Nah, inti di sini akan Bapak berikan kartu setoran hafalan, kartu kontrol hafalan juz 30. Ya, yang pernah kita lakukan sebelum pandemi COVID-19. Nah, maka di sini kita ulang kembali hafalan yang kita asah kembali selama Ramadan. Yang terakhir adalah istirahat malam. Kapan itu istirahat malam? Istirahat malam batasnya itu jam 10 malam. Jam 10 malam kamu harus sudah tidur. Harus sudah istirahat. Nah, itu ya maksud penjelasannya. Nah, ketika sudah nomor 16 sudah penuh sampai ke bawah, berarti masuk ke puasa kedua, yakni tanggal berapa? Tanggal 17. Lanjut lagi puasa selanjutnya tanggal 18 sampai seterusnya. Nah, di sini ada 2 tabel. Yang pertama adalah untuk dari tanggal 16 sampai 30, 15 hari. Nah, yang kedua adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 15, ya, 15 hari jadi 30 hari. Seterusnya insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah panjangkan umur kita, amin. Sehingga kita mampu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan beribadah di bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini ada kartu yang kedua, yakni kartu kontrol hafalan juz 30 SD Al-Mu'min Tarumajaya Bekasi. Nah, di sini yakni dari surat Al-Fatihah, ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat yang keempat itu surat Yasin. Ya, surat Yasin. Nah, bagaimana caranya? Ya, kamu hafalkan tadi sesuai agenda, misalkan hafalan di rumah surat Al-Fatihah ya, sampai surat apa? Diasah kembali. Kapan nanti setorannya? Bisa sama ibumu di rumah ya, bisa sama orang tua ya atau bapak, dan juga nanti akan diasah kembali atau ditaksirkan kembali oleh saya di sekolah. Nanti jangan lupa di bawah ininya. Ya, nanti akan dicek. Jangan lupa kemudian berikan tanda tangan wali santri. Ya. Baik, jika ada pertanyaan silakan komen di bawah ya, atau bisa langsung hubungin saya perihal agenda ini. Semoga Allah sehatkan badan kita semua, amin. Allah panjangkan umur kita, amin. Sehingga kita dapat bertemu kembali, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga setelah lebaran kita bisa bertatap muka, bermain bersama dengan kawan-kawan, belajar bersama dengan kawan-kawan ya, bercengkrama dengan dewan gurunya. Ya, baik, mohon maaf jika saya ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi.
Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.